A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirat, hadirin para ustadzah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini di kajian khusus untuk ummahat. Insyaallah di hari ini kita ada kajian pagi ini tentang meneladani kisah-kisah para ibu-ibu ulama, kemudian kajian tentang fikih darah wanita. Karena kajian fikih darah wanita ini biasanya itu kalau kami mengadakan pengajian itu setiap pertemuan 1 jam sampai 1 jam setengah, 10 pertemuan, dan siang itu cuma 2 jam, maka nanti insya Allah dimulainya jam 10 atau setengah 11 ya, biar materi yang disampaikannya itu bisa selesai walaupun secara umum seperti itu. Karena kami yakin fikih darah ini, kalau kata guru kami itu, perempuan jarang yang mau nanya, laki-laki nggak pada haid, jadi banyak yang nggak bisa ya. Yang perempuan jarang nanya, yang laki-laki juga nggak tahu, nggak apa-apa kan, saya nggak haid gitu kan ya, tetapi dia fardu ain ya, dia ilmu yang sangat penting sekali. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit akan meneladani beberapa ya kisah-kisah yang berkenaan dengan ibunda para ulama. Sebenarnya di sini sudah ada PowerPoint ya, tetapi nggak apa-apa karena belum ada. Yang pertama ya, sebenarnya karena kami dulu mondoknya itu di Pondok Gontor ya, kami ingin sedikit berkisah ya tentang Pondok Gontor. Jadi Pondok Gontor itu santrinya sekarang 36.000 ya. Cabangnya sudah 20 dan alumni yang bikin pondok sudah kurang lebih 1.000 alumni. Jarang orang yang mengetahui di balik berkahnya Pondok Gontor itu ternyata berdirinya itu bukan dari seorang ayah ya, tapi lebih dari seorang ibu. Nah, ini. Dan ibunya itu bukan ulama dalam artian ibu yang ustadzah itu. Ya, seperti itu. Sehingga dengan kisah ini saya ingin mencapai tujuan bahwasanya kita sebagai ibu itu tidak boleh insecure, merasa rendah diri. Karena bukan dianggap di masyarakat itu bunyai atau ustadzah atau doktor atau apa dan semacamnya. Jadi ceritanya gini, Pondok Gontor itu kan usianya itu 100 tahun. Kalau 100 tahun itu berarti berdirinya tahun 1926. Ya, jadi 100 tahun kurang 3 lah. Kalau Hijriah sudah. Itu Pondok Gontor yang sekarang ini, Pondok Modern Darussalam. Sebelumnya itu Pondok Tradisional Salafiyah. Sebagaimana pondok-pondok lain yang juga salafiyah tradisional banyak di Indonesia ini. Adapun Pondok Gontor yang lama itu sudah berdiri tahun 1800-an. Tetapi pada akhirnya pondoknya itu hilang atau dalam artian turun ya. Menurun seperti itu.
sampai pondok itu di tahun 1918. Ya, di tahun 1918 ada seorang kiai, dan kiai ini adalah ayah dari para pendiri Gontor. Pendiri Gontor itu ada Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Kiai Haji Zainuddin Fanani, memiliki ayah bernama Kiai Santoso Anom Besari. Bernama Kiai Santoso Anom Besari. Di masa Kiai Santoso Anom Besari ini, yang mana beliau wafat tahun 1918 kurang lebih, itu bisa dikatakan Pondok Gontor itu sudah hilang lah, cuma tinggal bekas bangunannya saja. Dari Pondok Gontor lama yang sudah sekian ratus tahun itu bisa dikatakan sudah kayak punah seperti itu. Apalagi Kiai Santoso Anom ini wafatnya itu muda. Ini wafatnya itu masih muda sekali, sehingga meninggalkan anak 7 dan istri. Kita sebut saja istrinya Nyai Santoso Anom Besari, karena memang yang sering kita dengar di cerita, di kisah dari tulisan sejarah maupun guru itu disebut dengan Nyai Santoso Anom itu. Jadi dalam keadaan seorang ibu muda ditinggal suaminya, punya beban sejarah, kakek-kakeknya itu adalah para kiai dan para ulama, para pendakwah. Tetapi di masa ya malah itu hilang warisan itu. Dengan beban mental, beban sejarah yang luar biasa, ditinggal lagi suaminya dalam keadaan wafat muda. Artinya mengurus 7 orang anak yang mana tanpa suami, dengan beban. Dan Nyai Santoso Anom Besari ini selama hidupnya suaminya, beliau ini bukan seorang kiai yang administratif ya, artinya bukan seorang ibu yang bisa menggerakkan santri, mengajari santri, karena beliau hanya seorang pendukung suaminya seperti itu. Tapi kebetulan semuanya meninggal. Singkat cerita, Nyai Santoso Anom Besari ini memiliki 7 anak. Yang pertama namanya Raden Rahmat Soekarto, itu nanti menjadi kepala desa atau lurah pertama di desa Gontor, atau menjadi lurah kepala desa di desa Gontor, dan meninggalkan adik-adiknya yang masih kecil, terutama yang nomor 5, 6, dan 7. Ya, ini adiknya yang paling terakhir, 3 yang terakhir, yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Zainuddin Fanani. Ibunya ini, lah ini dia. Ibunya ini memiliki beban yang berat tadi. Akhirnya ibunya ini tidak bisa apa-apa kecuali apa? Kecuali berdoa. Maka kesehariannya si ibu ini pagi sholat duha, iktikaf di masjid, puasa Senin Kemis, zikir, sampai terkenal itu di desa Gontor ketika itu. Kalau ketemu Bu Nyai Anom Besari ini mesti dimintain doa, walaupun yang ditemui itu begal, tukang mabuk, terus penyamun, perampok, itu sampai terkenal bahwasanya semua tuh dimintai doa. Bahkan sampai ada preman itu bingung, kenapa jenengan minta doa saya, yang saya ini orang nggak baik. Dijawabnya, ya siapa tahu doa kamu untuk dirimu sendiri itu nggak dikabulkan Allah, tapi doa kamu untuk saya itu dikabulkan. Jadi seorang ibu yang sholihah ini melakukan ikhtiarnya itu dengan doa, ya, melakukan ikhtiarnya itu dengan doa, dengan tirakat, dengan ibadah, sampai suatu saat ya beliau itu bermimpi melihat ada seorang ayam betina. Di mimpinya itu terus menjaga 3 telurnya itu. 3 telurnya dijaga terus sampai netes. Akhirnya dia datang ke saudaranya juga yang menjadi zaman sekarang itu KUA. Zaman dulu tuh penghulu di
wilayah Kabupaten Madiun, karena memang keluarga Darkasi itu memang keluarga Raden ya. Jadi keturunannya memang para ulama, para kiai. Ketika mendatangi saudaranya di KUA atau penghulu di Madiun tuh menceritakan kisahnya, akhirnya dikatakan gini sama saudara tuanya itu, kamu sudahlah, anakmu yang 3 yang paling kecil ini jangan disuruh kerja, udah suruh fokus belajar saja, fokus ngaji saja, biar anak yang pertama yang jadi lurah itu yang membiayai, menafkahinya, dan kamu doakan saja di rumah. Nah, singkat cerita, 3 anak itulah yang nanti mondok disebarkan di Pulau Jawa, nanti belajar di Padang, nanti belajar di Jawa Timur, di Kediri juga, di Sidoarjo sebagainya. Akhirnya nanti pulang di tahun 1926 itu mendirikan TK. 10 tahun setelah itu 1936 mendirikan SMP SMA yang menjadi Pondok Gontor sampai saat ini. Hikmah yang kita ambil dari kisah ini adalah ternyata pondok yang besar seperti itu mulanya itu berdiri karena mimpi besar yang diiringi tirakat dan doa dari seorang ibu yang secara fasilitas sangat terbatas. Secara pribadi beliau bukan seperti suaminya yang mana kiai karismatik, punya ilmu untuk diajarkan. Beliau sebagai pendukung suaminya saja. Seandainya Bu Nyai Anom ini bisa ngajar, mungkin dia yang akan menjadi nyai di pondok, mengajarkan kitab, mengajarkan. Tapi beliau belum mampu itu, maka pondoknya mati ketika itu. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong anaknya, memotivasi, dan mendoakan. Mungkin itu puncak kekuatan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu tadi. Nah, tetapi ibu tadi selalu berdoa, bersungguh-sungguh dalam minta doa, menirakati anaknya dengan berpuasa, zikir, sholat, sunnah, semuanya itu yang dalam kisah itu yang saya kira itu menjadi unsur terbesar akan kesuksesan anaknya. Jadi seorang ibu itu kalau di hazanah-hazanah pesantren ya, itu terkenal gini, ibu itu doanya lebih manjur daripada 70 wali. Ya seperti itu. Kalau ada ulama di Mesir ya, pernah didatangi sama santri gini, Syekh saya minta doanya. Ibumu masih hidup tidak? Masih. Loh, ibumu itu 70 kali lebih mujarab daripada doa saya. Seperti itu. Maka kita sebagai para ibu itu jangan menyia-nyiakan potensi ini. Ya, jadi ini memang seperti jimat yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu ya. Dan ini jangan sampai disia-siakan ya, jangan sampai dibuang percuma, jangan sampai disalahgunakan. Karena penyalahgunaan doa itu dalam kisahnya di sejarah Islam juga ada. Ibu menyalahgunakan doa. Apa kisahnya? Kisahnya itu seorang ahli tafsir terkenal sekali, namanya Imam Zamakhsyari. Ya, Imam Zamakhsyari ini punya tafsir, kalau diklasifikasikan tafsir bahasa ini nomor 1 sampai detik ini. Belum ada yang bisa menyaingi. Namanya Imam Zamakhsyari. Beliau itu pas kecil mainan burung. Pas mainan burung, naruh kain atau benang di kaki burung tersebut. Terus kaki burung itu patah. Ibunya melihat, marah. Ibunya gak sengaja ngomong apa? Qata Allahu rijlaka. Karena itu orang Arab biasa gitu. Artinya apa? Qata Allahu rijlaka itu, kamu matain kaki burung, patah kakimu nanti katanya. Tapi itu dalam keadaan si ibu itu marah. Ibu Imam Zamakhsyari itu bilang seperti itu karena marah spontan melihat anaknya itu mainan burung seperti itu. Setelah sekian belas atau puluh tahun Imam Zamakhsyari udah punya istri, udah tua, ibunya udah meninggal.
melakukan perjalanan naik unta, jatuh, kakinya patah. Tiba-tiba Imam Zakhsyari itu bilang, dan perkataan ini menjadi ditulis muridnya sampai kita sekarang, ini karena doa ibu saya. Dia langsung ingat itu. Oh iya, dulu ibu saya pernah bilang, kaki kamu nanti putus kalau kamu memutuskan burung itu. Keinget itu Imam Zakhsyari. Doa ibunya pas ibunya itu kecil, dia dulu kecil itu keinget hal tersebut ya. Jadi memang kalau kita mau menjadikan standar ibu ulama itu mesti ulama, itu bukan standar yang adil itu. Karena faktanya itu ibu para ulama itu belum tentu ulama. Kalau saya nanti akan ada kisah yang lainnya. Kalau saya melihat itu ya, titik temu ibunda para ulama itu bukan di keulamaan, karena ada yang nggak ulama juga, tapi pada kesolihahan. Itu saya melihat bahwasanya dari kisah para ibu itu ada satu nilai yang sama, yaitu solihah. Ya, jadi itu yang yang menjadi titik temu. Maka kalau itu menjadi patokannya, maka kita semuanya harus optimis bahwasanya anak kita nanti bisa menjadi pejuang, bisa menjadi dai, minimal di bidang masing-masing dia berjuang kepada agama Allah melalui bidangnya masing-masing. Karena umat ini tidak hanya membutuhkan ulama, umat ini membutuhkan juga pedagang, membutuhkan juga saintis, membutuhkan juga dokter, membutuhkan juga ahli ilmu jiwa, tapi semuanya dalam bingkai Islam. Semuanya dalam bingkai keislaman, perjuangan untuk Islam, menegakkan agama Allah, walaupun dari jalur yang berbeda-beda, tapi muaranya satu. Kemudian salah satu titik temu juga dari para kisah mereka adalah doa ibu itu. Itu doa ibu itu luar biasa lah. Doa ibu itu tidak ada duanya seperti itu. Dan saya yakin ya kalau dikumpulkan menjadi sebuah cerita atau novel atau kisah ya, santri-santri di pondok, terus kita wawancarai, pernah nggak kamu merasakan bagaimana khasiat doa ibu ketika ujian, pelajaran belum diulangi, tiba-tiba pas ujian merasa kemudahan. Ketika pembayaran SPP ditagih, orang tua belum ngirim, tiba-tiba ada kemudahan, teman yang bayarin atau ustadz yang bayarin. Saya kira kalau kisah-kisah tentang doa ibu itu dituliskan sebagai kisah-kisah gitu ya, itu akan banyak sekali pengalaman, masing-masing memiliki pengalaman spiritual tentang doa ibu ya. Karena antum juga mesti punya itu di masa lalu ataupun masa sekarang ya. Bahkan kami sendiri punya banyak sekali kisah doa ibu tersebut ya. Jadi perkataan ibu itu memang seperti mukjizat, karomah lah, seperti itu, seperti karomah wali. Jadi doa ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam rangka meneladani ibunda para ulama, kami sajikan kisah Imam Malik ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu hidupnya di kota Madinah, maka dinamakan imamnya Darul Hijrah. Darul Hijrah itu nama lain dari Madinah Munawarah, yang di sana ada Masjid Nabawi, ada kuburannya Nabi, Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya. Jadi Imam Malik ini ya punya kitab juga yang sangat terkenal, namanya Muwatta. Muwatta itu kayak Sahih Bukhari gitu, kitab hadis. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang Muwatta ini adalah kitab yang paling sahih di atas muka bumi. Karena ketika itu Sahih Bukhari belum ada. Artinya Imam Malik ini adalah imamnya ahlu sunnah, imamnya umat Islam. Madhabnya namanya madhab Malik.
Madzhab Malik itu biasanya tersebar di Afrika. Kalau di Indonesia itu enggak ada. Ya, madzhab Malik itu kalau kunut subuh itu sebelum ruku, dan kunutnya itu biasanya enggak pakai suara. Jadi dulu kami itu pas sekolah itu ketika sholat subuh itu biasanya setelah imam baca surat itu diam, enggak langsung ruku. Kita kan bingung. Ini kenapa diam ini? Apakah ada yang sakit, imamnya jatuh atau apa? Oh, ternyata setelah selesai sholat, saya tanya ke warga itu, kenapa tadi sebelum rukuk kok diam gitu kan? Oh, ini adalah kunut di mazhabnya Imam Malik. Ya, seperti itu. Jadi ini Imam Malik ya, luar biasa. Imam Malik itu mengatakan gini, ketika saya sudah dewasa ini, saya tuh terngiang-ngiang dengan kelakuan ibu saya kepada saya pas saya masih kecil. Ibu saya tuh bilang gini, wahai anakku, ketahuilah, artis itu, penyanyi itu, kalau wajahnya itu nggak ganteng banget atau nggak cantik banget, itu nggak akan ada penggemarnya dan nggak akan ada yang menyewanya, tidak akan dapat keterkenalan, ketenaran. Maka kamu belajar sana, belajar agama, datangi ulama, ndak usah pernah terbesit untuk jadi artis. Ini salah satu perkataan Ibu Imam Malik yang diabadikan oleh sejarah. Bisa jadi perkataan ini itu muncul karena Imam Malik kecil, itu bisa jadi ada ketertarikan dengan yang namanya orang-orang yang viral gitu loh. Karena memang yang namanya dari dulu itu ya, profesi penyanyi, kalau di Arab tuh ada tambahan penyair, pembawa puisi, pelantun lagu. Itu biasanya memang jadi profesi orang-orang yang kaya raya itu mengundang itu loh. Mengundang untuk di rumahnya berpesta pora seperti itu. Sehingga bisa jadi anak muda, anak kecil itu yang belum tahu apa-apa ketika melihat hal seperti itu kayaknya menarik. Lah, Ibu Imam Malik bilang gini, nak, penyanyi itu kalau wajahnya jelek, ya mungkin Imam Malik wajahnya ndak jelek ya, tetapi mungkin nggak ganteng banget juga gitu loh. Ya pas lah, ya. Tapi nggak yang spek artis gitu loh, ya. Kalau penyanyi itu kalau nggak ganteng banget gitu ya, itu ndak akan laku. Kamu itu belajar saja, datangi ulama, sana pergi. Jadi perkataan ini itu diceritakan Imam Malik itu pas Imam Malik sudah dewasa. Imam Malik sudah dewasa dikatakan, dan kata Imam Malik ketika udah gede, perkataan itu tuh ndak bisa saya lupakan gitu loh. Selalu terngiang-ngiang itu perkataan ibu saya tersebut. Jadi itu mungkin bagi kita ya para ibu itu, ketika ingin mengarahkan anak kita ke suatu jurusan ya, jurusan itu maksudnya kecenderungan, baik jurusan agama atau jurusan keduniaan, itu agar memilih jurusan atau cabang ilmu yang memang baik ya, yang memang baik, yang halal, bukan yang syubhat apalagi yang haram. Ya. Karena apa yang diucapkan oleh ibu itu ya atau ayah di masa kecil itu akan membekas di hati dia, akan menjadi suara batin dia. Kalau misalkan ibunya dari kecil bilang, "Nak, kamu harus jadi artis, jadi model, artis model gini gitu," terus bisa jadi dia tuh terngiang-ngiang hal tersebut, akhirnya jadi beneran. Padahal nanti ketika kita sudah dewasa, kita itu butuh doa seorang anak. Kita butuh anak yang tahu agama. Kita butuh anak yang soleh, ya seperti itu. Karena kalau anak itu tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan menjaga orang tuanya. Kalau anak itu tidak menjaga hak Tuhannya, dia nggak akan menjaga hak orang tuanya. Kemarin tuh saya dapat kisah dari ayah istri itu,
ketika melakukan perjalanan keliling di Eropa itu menceritakan gini. Di sana itu semua orang itu kerja. Bahkan orang-orang yang sudah jompo tua itu kerja. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi supir taksi, Gojek dan sebagainya, Gokar gitu sebagainya. Kenapa? Karena di sana nggak ada konsep birrul walidain. Semua orang harus menafkahi dirinya sendiri. Jadi nggak ada tuh konsep birrul walidain. Maka orang-orang 60 tahun, 50 tahun tuh pada kerja, pada narik taksi itu padahal perempuan. Karena apa? Ya karena nggak ada konsep anak nafkahi orang tua, nggak ada. Nggak ada konsep seperti itu. Bener-bener semuanya kerja tetapi hidupnya itu kekakuan sosial gitu loh. Bahkan biasa itu anak membawa orang tuanya ke jompo karena ya daripada dia nggak kerja lebih baik dia dikasih uang oleh negara. Jadi sangat ngeri sekali kehidupan seperti lah. Anak soleh itu menghindarkan kita masa tuanya seperti di Eropa tadi. Makanya alhamdulillah di dalam Islam ada konsep birrul walidain. Bahkan dalam fikih ya, kalau kita mempelajari fikih nikah, salah satu kewajiban orang tua itu menafkahi anak dengan catatan anak itu tidak bisa kerja dan tidak ada uang. Tidak bisa kerja seperti artinya anaknya masih kecil. Tidak punya uang artinya anaknya itu miskin. Seandainya anaknya masih kecil tapi dapat uang banyak dari warisan kakeknya misalkan, maka orang tua nggak wajib menafkahi anak karena anak ada warisan dari kakeknya. Atau seandainya anak itu nggak punya uang tapi kuat bisa kerja, orang tua juga tidak wajib menafkahi anak. Tapi kalau anak ke orang tua, itu wajib seorang anak menafkahi orang tua walaupun orang tuanya itu bisa kerja masih sehat walafiat, tetapi orang tuanya itu miskin. Itu anak wajib. Gak boleh anak bilang, Pak jenengan masih kuat pergi kerja, gak boleh. Tapi kalau orang tua ke anak, nak kamu masih kuat walaupun gak punya uang pergi kerja, boleh orang tua bilang itu. Tapi anak ke orang tua bilang gak boleh. Saking seperti itunya konsep birrul walidain di dalam Islam tadi. Jadi kembali ke kisah Imam Malik ya. Jadi di sini Imam Malik itu sangat terngiang-ngiang, sangat membekas nasihat dari orang tuanya. Ya, jadi kita jangan pernah meremehkan bahwasannya nasihat baik seremeh apapun ketika terulang-ulang maka akan menancap di hati anak kita. Akan menancap itu. Itu bisa dikatakan pasti ya. Baru kemarin malam guru kami Syekh Dr. Labib Najib Abdullah, seorang pakar fikih dari Yaman, punya pondok di Tawangmangu, Solo. Itu ngirim sebuah video ya. Video itu anak usia 3 tahun itu mentasmikkan hafalan jazariyah tajwid itu loh. Ilmu tajwid namanya jazariyah 200 bait. Itu anak 3 tahun itu diuji seorang ulama dari Yaman, suruh ngelanjutkan jazariyah itu nyambung semua, nggak ada yang salah. 3 tahun. Karena apa? Karena ayahnya itu kuliah dan selalu disuruh nyetor. Ngapalkannya depan anaknya terus. Nggak sadar kalau anaknya hafal juga. Seperti itu. Ya, jadi memang kebiasaan baik yang terulang-ulang, walaupun cuma baca Fatihah, walaupun cuma baca Al-Waqiah, walaupun cuma baca Al-Kahfi, walaupun cuma baca buku ringan, itu jangan pernah kita anggap itu tidak akan membekas di anak-anak kita. Jadi nggak usah muluk-muluk kita targetkan ini. Biasakanlah kebiasaan yang positif itu akan membekas. Sebagaimana nasihat ibu Imam Malik itu membekas kepada Imam Malik, bahkan mengantarkan Imam Malik menjadi seorang imam di dalam agama Islam. Kemudian Imam Malik ini juga menceritakan
sebuah kejadian yang dilakukan ibunya yang tidak bisa beliau lupakan. Jadi di masa kecilnya Imam Malik, sebelum ngaji ke para guru-gurunya, karena kebetulan Imam Malik ini belajarnya hanya di dalam Madinah atau di sekitar Mekah, nggak pernah keluar ke negara luar Mekah, ke Suriah, ke Syam, nggak pernah. Cuma di dalam Madinah saja. Menceritakan gini, saya selalu teringat setiap saya akan keluar rumah untuk belajar, ibu saya itu memakaikan pakaian saya yang paling rapi, memasangkan peci saya, kemudian menggubetkan sorban di peci saya, kemudian berkata, sekarang kamu sudah siap, silahkan belajar. Jadi Imam Malik tuh, ibunya itu dengan segala keterbatasannya ya, karena di riwayat yang lain dikatakan Imam Malik itu pas ingin memutuskan pergi belajar, ibunya itu tidak punya harta, akhirnya salah satu kayu atap rumahnya itu dijual untuk menafkahinya. Artinya bukan seorang ibu yang berkecukupan, tetapi kesungguhan dari Imam Malik atau dari ibu Imam Malik itu sampai ke hati si anak. Sampai besar tuh diceritakan, ibu saya itu selalu menyiapkan baju saya, bahkan sampai memakaikannya, meletakkan peci di kepala anak di saya, menggubetkan sorban di pecinya. Kemudian kalau saya sudah siap, nak kamu sudah siap, sudah rapi, sudah bersih, silahkan kamu pergi belajar. Itu hal yang bisa dilakukan oleh semua ibu di dunia ini ya. Tetapi hal itu yang mungkin karena berulang-ulang ya, sangat membekas di hati Imam Malik, bahkan menjadi motivasi Imam Malik untuk selalu belajar. Ini juga hal yang harus kita sadari bersama ya, kita semuanya. Jangan pernah kita meremehkan hal-hal simpel yang positif dalam rangka meraih cita-cita anak kita. Ada seorang ulama bilang gini, kalian itu kalau punya anak, terus anak itu belajar Fatihah itu atau wudhu itu dari orang lain, kalian itu rugi besar. Kenapa? Fatihah itu nanti akan dibaca seumur hidup, wudhu itu akan dipakai seumur hidup. Kalau yang ngajarin wudhu kok guru TPA, TPQ, itu dia sudah merebut pahala kalian. Dan Fatihah itu semua kita bisa. Ya, maka kita ini walaupun cuma mengajar Fatihah, kalau kita ikhlas, itu akan sampai ke hati anak. Akan ingat ibu saya itu ngajarin Fatihah. Dan walaupun kita memang bisanya cuma itu ya, itu akan membekas sebagai pendidikan yang sangat mulia. Karena berarti ibu saya memperhatikan agama saya. Berarti ibu saya itu agamanya itu bagus. Berarti ibu saya itu sholihah. Kenapa? Dia memperhatikan Fatihah. Walaupun bukan satu juz, bukan juz amma, cuma Fatihah. Tapi ketelatenan itu akan berasar. Oh, nanti ketika gede, ketika dia ingin memilih jalur yang nggak baik, akan teringat itu. Ibu saya itu ngajarin saya Fatihah. Itu ibu saya itu orang yang agamis, orang yang spiritualis. Masa saya jadi orang yang nakal? Itu akan terpengaruh, itu akan ada rasa malu. Padahal cuma mengajarkan Fatihah, tetapi menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapaknya ada dua di atas. Ya, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu sedikit kisah tentang Imam Malik. Ada kisah lain, ya. Ini kisah menarik juga ya, kisah menarik. Dan saya ketika membaca kisah itu kaget ya. Saya baca itu mungkin kurang lebih 5-6 tahun yang lalu ketika mengajarkan kitab itu ke santri. Itu ada buku berjudul Ta'limul Muta'alim ya, yang pernah kantum lihat kemarin. Di buku tersebut itu ada kisah seperti ini. Ada seorang ulama itu ditanya.
Wahai Syekh, ini kisah ini disebutkan di kitab Ta'lim Muta'alim. Wahai Syekh, kamu dapat ilmu tuh kenapa? Ya. Apa kunci sukses kamu dalam belajar? Itu ditanya itu, Syekh itu. Syekh itu menjawab gini, bi abin ghani. Jawaban tuh kaget saya. Saya dapat ilmu karena ayah saya itu kaya. Ya karena kan buku-buku adab itu kan terkadang cenderung dan identik dengan susah, dengan prihatin. Ya, tetapi di Ta'lim Muta'alim itu ada satu statement gitu ya, satu baris saja itu. Itu menarik banget. Syekh, kamu dapat ilmu itu bagaimana? Bi abin goni, karena ayah saya itu kaya. Nah, saya mencari-cari lagi literatur ya yang senada dengan itu, yang mengatakan ilmu itu dengan karena ayah kaya itu. Ada juga kisah dari seorang ulama namanya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri itu ulama Irak. Ulama Irak atau Kufah. Beliau berkata gini ke anaknya. Dia punya ibu ya. Ibunya tuh bilang gini ke dia. Ibu saya tuh dulu tuh selalu bilang gini pas saya kecil. Ya bunaya, wahai anakku, utlubul ilma. Sudah pergi sana belajar, nggak usah mikir apa-apa. Ana akfika bimaghzali. Saya tak fokus jahit, biar uang hasil jahitan ini bisa buat kamu belajar. Saya mengambil kesimpulan dari dua kisah tadi ya. Ulama yang mengatakan saya dapat ilmu karena ayah yang kaya. Yang kedua, Sufyan Tsauri dibilang ibunya, nak kamu belajar saja, nggak usah mikir apa-apa, biar saya yang fokus jahit. Saya mengambil kesimpulan bahwasannya namanya orang tua itu harus totalitas dalam menafkahi anak, nggak boleh pelit, itu intinya. Tentu yang kisah pertama itu ayahnya kaya, kisah kedua itu ibunya nggak terlalu kaya, wong cuma penjahit. Dan penjahit di zaman itu jangan dibayangkan kayak penjahit zaman sekarang ya. Tailor punya apa ya seperti butik dan sebagainya, enggak, penjahit biasa gitu loh. Punya toko atau warung di pasar-pasar seperti itu. Tapi yang saya pahami dari dua kisah ini, adanya totalitas dan tidak pelit. Jadi seakan-akan mereka itu memang sudah berinvestasi untuk anaknya. Jadi apa yang dia mampu dalam rangka menafkahi itu dia lakukan. Dan ini salah satu juga hal yang urgent sekali. Bahwasanya kita sebagai ayah dan ibu, kalau untuk urusan thalabul ilmi itu kita tidak boleh eman-eman. Pertama, itu akan menjadi pahala antum semua di akhirat, kita semua di akhirat. Walaupun anak kita jadi nggak jadi, itu pertama itu akan jadi pahala. Seenggak jadi-jadinya mesti ada kebaikan dari nafkah yang kita keluarkan yang membekas di anak kita. Minimal menjaga keislaman anak kita, menjaga anak kita dari kekufuran, menjaga anak kita dari kesesatan, dari kemaksiatan yang parah, dan itu semua masuk ke rekening pahala kita. Syukur-syukur anak kita nanti jadi ulama, jadi ustadz, jadi guru, jadi mu'alim, jadi pengusaha, motivator yang memiliki banyak murid. Itu lebih banyak lagi pahala kita. Tapi seandainya enggak pun, ya itu akan tetap jadi jariah kita. Adapun kalau anak kita support, kita nafkahi untuk hal yang maksiat, yang jelek, yang makruh, lah itu juga jadi pahala, jadi dosa yang mengalir. Maka kalau untuk masalah nafkah, thalabul ilm untuk anak-anak kita, itu kita jangan pernah ragu-ragu untuk memaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ini juga kisah dari ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri dan kisah yang ditulis di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya. Jadi ini juga menarik seperti itu. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ada juga satu lagi kisah saya nukilkan adalah kisah Imam dua lagi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini sebenarnya lahirnya tuh di Gaza ya, di Palestina. Jadi Imam Syafi'i itu yang mayoritas orang Indonesia itu bermadzhab fikih Syafi'i. Juga negara-negara sebagian Afrika seperti Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda itu juga Syafi'i. Asia Tenggara juga, sebagian India. Itu asalnya itu Imam Syafi'i dari Gaza. Pas kurang lebih usia Imam Syafi'i itu 7 tahun. Ibunya itu membawa Imam Syafi'i ke Mekah, bayangkan. Palestina ke Mekah itu jauh sekali. Di zaman sekarang aja jauh, apalagi zaman dulu. Ya. Membawa anaknya ke Mekah untuk apa? Untuk hafalan Quran. Setelah di Mekah belum selesai. Setelah hafalan Quran selesai, tidak berhenti di situ. Dibawa lagi ke pedalaman Badui Mekah agar mempelajari bahasa Arab yang masih murni. Kisah ini yang saya ambil hikmahnya adalah tega, ya, kisah tega. Jadi orang tua itu juga harus tega ikhlas ketika menitipkan anaknya kepada pondok, sekolahan, madrasah dan lain-lain. Itu harus ada ketegaan dan keikhlasan. Nah, karena ya kalau nggak seperti itu nanti nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi harus ada latihan prihatin, latihan susah, ada kesabaran, ada tirakat. Itu memang hal yang niscaya gitu kan. Kalau kita mau anak kita nanti bisa survive, maka dari kecil harus kita latih juga untuk prihatin seperti itu. Lebih di tempat kami mondok itu di Ponorogo dulu ada pondok namanya Mukodasah ya. Itu pondok tahfidz itu sejak anak usia syarat masuk pondok itu cuma satu, yang penting sudah nggak ngompol. Jadi ada anak 6 tahun, 7 tahun itu ada. Dan saya sering lihat itu. Kan teman saya banyak di situ ya. Itu saya lihat tuh nggak tega itu ya. Anak masih kecil itu kadang itu tahun 2010-an itu masih ada itu penyabetan itu ya. Untuk yang nggak hafal, padahal masih SD itu ya Allah. Itu kadang kita kalau mikirkan adik kita saja sedih apalagi anak kita kan. Seperti itu. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada, tapi tetap masih ada yang kecil-kecil gitu ya. Karena ya anak kecil di sana itu yang penting nggak ngompol sudah diterima. Jadi tapi ya subhanallah ya, kalau anak sejak kecil seperti itu mungkin dia juga akan kuat ya ke depannya seperti itu. Ala kulli hal tadi kisah Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwasanya tega itu menjadi salah satu hal yang pokok ya, yang harus kita miliki untuk mendidik anak-anak kita. Karena gak bisa dipungkiri ya, gak semua dari kita ini mampu mendidik anak kita sendiri. Karena ya sudah menjadi sunnah hidup ya. Kita juga ada pekerjaan, kita ada kesibukan. Anak kita juga kadang gak sedikit. Sudah gitu anak kita macam-macam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pengennya belajar, ada yang pengennya dagang, ada yang pengennya ini. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa memfasilitasi semuanya. Kalau semua mau kita ajar sendiri itu gimana, itu kayak mustahil gitu ya. Ya, itu juga harus kita yakini ya. Tetapi juga ketika kita ingin memasrahkan anak kita itu kita harus ada percaya ya. Karena ada istilah gini di lingkungan pondok itu, man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau kita itu nggak ada percaya sama guru anak kita itu nggak akan dapat faedah. Kalau kita sebagai orang tua itu nggak percaya sama pondok, maka apa yang didapatkan anak kita itu kita hanya akan suudon terus. Ya, anak kita saya kok nggak bisa ini, anak saya kok gigit nyamuk, anak saya kok ininya kok lecet, anak saya kok mimisan, kok anak saya kok
ngantukan. Jadi yang dilihat tuh langsung kekurangannya. Walaupun kelebihannya ada itu nggak kepikiran. Karena dia dari awal tuh sudah nggak percaya. Tetapi kalau dia itu sudah percaya ya takut itu percaya, maka dia akan dapat manfaat seperti itu. Dan harus diakui bahwasanya pada akhirnya semua ustadz itu manusia, semua ustadzah itu manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Dulu pernah tuh kiai kami di Ngontor tuh marah karena ada seorang ustadz itu yang membanding-bandingkan pondok. Ini pondok ini kok bagus gini-gini, pondok ini gini. Pondok itu semuanya bagus. Semuanya ada kelebihan yang tidak dimiliki pondok lain. Adapun kekurangan itu adalah sifat manusiawi. Maka kalau mazhab guru saya itu tidak boleh membandingkan pondok yang satu dengan pondok yang lain. Karena pondok itu salah satu institusi pendidikan yang terbaik yang bisa melakukan pendidikan tarbiyah wa ta'lim selama 24 jam. Ya, maka ketegaan, percaya, pasrah itu adalah hal yang harus bagi seorang orang tua. Jangan khawatir bahwasanya kiai dalam pondok, ustadz di pondok itu juga akan mengevaluasi ustadz-ustadz yang ada di sana. Ya, karena mereka kalau membenarkan sebuah kemungkaran itu juga maksiat juga. Jadi evaluasi itu ada tugasnya masing-masing. Tugas orang tua itu adalah yakin, pasrah, dan tugas para ustadz, guru itu adalah selalu memperbaiki. Nah itu kisah Imam Syafi'i. Kita belajar dari Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i itu adalah tega. Selanjutnya kisah yang terakhir. Ya. Itu kisah terakhir enggak ya? Ya bisa terakhir bisa enggak sih? Itu kisah dari ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu madhabnya di Saudi sana. Madhab Hambali. Biasanya di Saudi itu fikihnya pakai fikih Hambali. Jadi kalau jenengan ikut pengajian di Masjid Nabawi, itu ustadz-ustadz yang di masjid itu mengajarkan fikih dengan madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Indonesia, Imam Syafi'i. Kalau Sudan, Imam Maliki. Kalau India, Imam Hanafi. Biasanya seperti itu. Nah, Imam Ahmad ini tuh punya kisah yang beliau ingat juga sampai beliau dewasa selalu gini. Saya itu yang gak bisa saya lupakan itu ibu saya setiap pagi membangunkan saya sebelum subuh, kemudian memanaskan air buat saya, kemudian mewudukan saya, meraupi saya dengan air hangat, kemudian mengantar saya sampai masjid, pintu masjid karena takut saya diculik orang. Kemudian ibu saya berdiri di depan pintu masjid sampai saya keluar dari masjid. Nah, ini hal yang tidak bisa dilupakan dari Imam Ahmad. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Ya, ketelatenan dalam hal yang positif walaupun seremeh apapun. Jadi selalu ibu saya membangunkan saya. Jadi menurut saya ya, kita itu untuk membuat kurikulum untuk keluarga itu nggak terlalu penting ya. Kurikulum itu jam sekian ini, jam sekian itu. Menurut saya yang penting itu kurikulumnya 1-2 yang jelas, tetapi kita telaten. Kurikulum saya untuk anak saya, misalkan anak saya harus ikut sholat subuh sama saya. Itu kan simpel ya. Jadi setiap hari ikut sholat subuh. Jadi pendidikan anak itu ya ngikut ayahnya ke masjid, pulang sama ayahnya, gitu aja. Tapi itu kalau telaten itu sudah seperti pendidikan satu buku yang hatam gitu loh, tapi diamalkan. Jadi kalau kita lihat kisah ulama satu dengan ulama itu beda-beda. Ada yang kisahnya ibunya kebiasaan memakai pakaian yang rapi setiap sebelum ke sekolahan. Itu menjadi sesuatu yang tertanam. Ada yang kebiasaannya ibunya memasakkan air hangat, kemudian membawa ke masjid, menunggu ke masjid. Jadi kisahnya itu beda-beda. Tetapi itu hal yang positif yang telaten gitu. Jadi ini agar kita nggak pusing ya. Dan kita juga sibuk. Tapi jangan lupa harus ada hal-hal yang hal-hal yang
positif, yang telaten yang selalu kita lakukan. Saya pernah sowan di seorang eh, cendekiawan Muslim Malang ya, namanya Profesor Mujia Roharja. Pernah kami silaturahmi ke rumahnya. Ini kisah ini walaupun ini bukan ulama dalam bidang syariat ya, ulama dalam bidang ilmu sains itu ya, tapi beliau seorang Muslim yang menjaga agamanya, yang taat gitu. Beliau menceritakan ketika itu ditanya, ada penanya itu, ada hadirin yang bertanya gini, Prof, Ustadz, karena beliau juga sedang merintis pondok, Prof, itu bagaimana itu jenengan itu kok anaknya jenengan kok 3 orang itu bisa pada sekolahnya itu lancar semua di luar negeri, kebetulan ada di luar negeri ketika itu anak-anaknya. Gimana ibunya itu didik? Karena tahu itu, para penanya itu tahu ini Prof ini nggak pernah pernah di rumah ini karena dia rektor UIN Malang ketika itu ya. Dan salah satu rektor yang tidak sepakat dengan liberalisme kampus beliau. Jadi bagus gitu. Beliau sekarang sudah pensiun. Beliau menceritakan gini, saya itu juga sebenarnya itu jarang sama anak, kata beliau ketika ditanya itu sambil malu gitu kan. Tapi istri saya, ibu saya itu selalu membersamai anak-anaknya setelah maghrib, nemeni belajar. Itu kan simpel juga sebenarnya. Ibunya itu juga PNS, kepala SMA. Jadi sibuk juga, mungkin juga jarang dengan anaknya. Sama kayak kita atau sebagian kita. Dan itu bukan hal yang haram gitu ya, apalagi kita punya kebutuhan hidup dan sebagainya. Tetapi yang menjadi inspirasi dari semua kisah itu adanya aktivitas khusus yang dilazimi seorang ibu sehingga membekas di anaknya. Kalau Prof tadi, ibunya membersamai setelah maghrib, belajar. Jadi anaknya suruh belajar, ibunya nemeni. Ternyata itu membekas, menjadi kunci kesuksesan anaknya yang diceritakan oleh ayah tadi. Ada yang ibunya ngantarkan ke masjid terus menunggunya. Ada yang ibunya memakaian pakaian sebelum belajar. Ada yang ibunya tadi tega dan sebagainya. Nah, itu poinnya. Jadi kalau mau kita simpulkan dari awal itu, doa ibu, tidak pelit ya kan dalam memberikan nafkah, adanya tega, terus adanya juga kegiatan yang positif yang selalu kita azamkan. Maka sekarang kalau kita belum memiliki satu yang positif buat anak kita, itu silahkan direncanakan. Apa aja terserah. Saya akan baca Quran di depan anak saya. Enggak apa-apa, satu aja. Dilazimi terus. Saya kalau setelah subuh akan baca Quran depan anak saya, walaupun anak saya tidur ataupun apa saya. Atau misalkan saya akan selalu mengantar anak saya ketika sore ke TPA. Ada apa-apa juga. Setelah Isya walaupun setengah jam minimal, anak saya harus belajar ngaji Iqra dengan saya. Dan seterusnya. Itu penting juga. Kalau pengalaman pribadi saya yang membuat saya itu respect dan tidak bisa melupakan jasa orang tua ya, terutama ibu, adalah ibu saya itu mengajari saya Al-Quran, Iqra sampai bisa baca Quran, dan saya belum boleh baca Quran sendiri sebelum saya baca Quran 30 juz sama ibu saya. Jadi saya itu baca Quran itu mungkin 1 SD. Baca Quran sendiri itu mungkin 2 SD. Lah, sebelum baca Quran sendiri itu setiap halaman harus baca sama ibu saya. Sampai 30 juz baru boleh baca Quran sendiri. Jadi ibu saya nemeni saya sejak Iqra sampai 30 juz baru saya baca Quran sendiri. Dan itu berlaku di kakak saya dan 2 adik saya. Dan semuanya itu 30 juz pertama itu mesti sama ibu atau ayah. Lah, itu hal yang bagi saya sangat berkesan sekali. Jadi ketika saya berguru dengan ulama Timur Tengah itu, saya bisa membanggakan ibu saya.
Walaupun saya belajar bahasa Arab itu mungkin di pondok, belajar fikih di pondok, belajar ilmu agama di pondok dengan ulama masyayikh gitu, tapi pertama guru saya adalah ibu saya. Karena saya membaca Quran 30 juz pertama sama ibu saya. Jadi ibu saya adalah guru agama pertama saya. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri. Dan itu sangat mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi jadi semangat gitulah, jadi seneng gitu. Bangga dengan ibu gitu ya. Walaupun ibu saya itu gak pernah mondok. Jurusannya juga kuliah, jurusannya geografi. Seperti itu. Tapi ibu saya pernah jadi lurah 2 periode. Jadi sibuk sekali memang. Ya. Jadi seperti itu. Lah, itu hal yang luar biasa. Ya, bahkan ini ada hal yang saya nggak tahu, tetapi ibu saya itu selalu menceritakan ini ke saya dan ke adik-adik saya dan ke orang sekitar saya. Saya itu nggak pernah mengajarkan kamu dan adik-adik kamu itu baca Latin tuh nggak pernah. Seingat saya, sejak TK tuh yang saya ajarkan Iqra, terus kamu 1 SD baca Quran. Saya seingat saya, kamu itu saya ajari baca Latin itu cuma 7 hari, 1 minggu. Jadi 1 minggu itu sudah bisa baca. Tapi saya nggak ingat, kan saya lupa kapan awal bisa baca. Tapi ibu saya itu selalu menceritakan itu ke saya dan kakak saya agar anak kamu nanti jangan diajarkan Latin, ajarkan Quran dulu. Kalau sudah bisa Quran nanti pelajaran itu mudah semuanya. Itu salah satu nasihat ibu saya. Jadi ada hal-hal yang mungkin simple ya, tetapi continue yang membuat inspirasi di seorang anak. Dan saya yakin semua dari kita yang hadir ini ada hal tersebut. Dan kalau sudah ada itu hal yang luar biasa. Istiqomahilah plus tambah doa, insya Allah itu akan memberikan efek yang luar biasa ke anak kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah pentingnya makanan yang halal. Ini penting sekali. Halal haramnya makanan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, urgent sekali. Ada oh iya, kemarin saya kok lupa kisahnya itu. Kemarin saya di Jakarta naik Grab. Ya. Naik Grab itu bersama seorang supir, aslinya itu orang mana ya, Medan atau mana. Supir itu pas di Grab itu cerita gini. Saya itu alhamdulillah, jadi supir ini baru ditinggal wafat istrinya. Jadi istrinya itu meninggal muda. Ini masih 50 tahunan nih bapak-bapak ini, muda. Istrinya juga meninggal masih muda karena kanker atau apa gitu, penyakit komplikasi. Dia berkisah gini. Anak saya yang perempuan itu baru lulus dari Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah anak saya itu dulu pas SMA itu sudah hafal 30 juz, akhirnya dapat beasiswa ke Mesir. Dia nggak dari pondok, anaknya dari SMA saja, biasa. Terus anak perempuan bapak itu kok bisa ke Mesir gimana katanya? Ya karena anak saya itu hafal 30 juz. Loh kan bapak ini orang awam, seorang supir. Bapak pernah mondok memang? Nggak pernah mondok, saya nggak pernah mondok, saya orang biasa saja. Dulu saya pekerja swasta gitu. Kok anak dengan bisa seperti itu, bisa hafal tuh gimana? Iya anak saya itu sejak TK itu kalau sore-sore nggak ngaji itu nangis. Jadi kalau hujan itu saya itu harus basah-basahan. Kalau nggak itu anak saya itu nangis marah-marah. Jadi dia itu hafal Quran karena pengen sendiri, semuanya pengen sendiri. Sampai sekarang di Al-Azhar itu juga karena pengen sendiri semua. Lo kok bisa itu nggak mondok itu kok nangis, nggak mengaji kok nangis tuh gimana itu? Jenengan ngapain ke bapak, ke anak jenengan itu? Ya saya cuma berusaha jangan sampai sedikit pun ada makanan haram yang masuk ke mulut anak saya. Jadi itu sama selalu didoakan, itu aja. Doanya apa Pak? Kalau saya boleh tahu.
Doanya ternyata doa yang sering kita doakan juga. Robbi habli minas solihin. Itu aja. Sama konsisten tadi, konsisten berdoa, yakin, sama tidak ada haram. Dan haram ini memang paling menakutkan ya, makanan haram ini. Ulama Mesir Turki terkenal ya, namanya Said Nursi. Itu ibunya itu ayahnya ya, itu kan peternak penggembala gitu, penggembala. Ketika membawa gembalaannya dari kandang menuju padang pasir, padang rumput, itu mulut hewannya itu dikunci rapat-rapat. Biar apa? Biar jangan sampai ketika di tengah perjalanan memakan tanaman punya orang-orang. Karena nanti dari gembalaan inilah daging, susu, nafkah yang dia kasihkan ke anaknya. Ibunya itu kalau sebelum menyusui itu selalu wudhu. Khawatir nanti susunya yang masuk ke anak itu kurang afdol. Walaupun nggak haram ya kalau ini. Mau nggak ada itu. Syariat wudhu sebelum menyusui itu tidak ada. Tapi kalau mau wudhu itu lebih baik untuk ya itu saking hati-hatinya biar yang masuk itu yang paling suci, paling halal dan paling bersih. Jadi ini penting sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah-kisah tadi. Dan ibu itu sebenarnya adalah yang membentuk anak itu sebenarnya adalah ibu. Napoleon Bonaparte itu ketika ingin menjajah Mesir, penjajah Prancis tuh Napoleon itu, ditanya sama pasukannya, nanti kita akan menjajah Timur Tengah. Benteng Timur Tengah mana yang kita serbu duluan? Ditanya tuh sama pasukan Prancis tuh. Napoleon jawab, yang kita serbu duluan adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang soleh. Dihilangkan malunya. Dengan apa? Dengan adanya artis yang nyanyi, artis yang konser, foto model, artis yang dipampang di depan umum. Sehingga perempuan gak punya rasa malu. Perempuan sudah gak punya menjaga fitrahnya lagi. Dihilangkan itu sudah marwahnya perempuan. Itu benteng pertama kalau kita mau menyerang Timur Tengah. Dan memang seperti itu kenyataannya Mesir itu. Mesir itu memang banyak bagusnya ya. Tapi tanya saja orang di Mesir, negatifnya juga banyak. Bekas penjajahan Perancis memang. Negara sekuler. Seperti itu. Jadi benteng pertama kita tuh ya ibu sebenarnya. Jadi makanya pantas kalau Rasulullah itu mengatakan ibu baru ayah. Kemudian ada juga ulama Mesir namanya Mustafa Mahmud. Itu dulu ateis, anti Tuhan. Kemudian masuk Islam. 3 hal kalau peradaban itu mau dihancurkan. Pertama, hancurkan keluarga. Hancurkan ibu. Kedua, hancurkan sistem belajar. Ketiga, jauhkan orang dari ulama. Salah satunya apa? Hancurkan keluarga, hancurkan ibu. Bayangkan tuh kalau seorang ibu itu sudah sibuk di sinetron, di drama Korea, ya kan? Sibuk menonton kartun, ngegame, na'udzubillah main slot, ya kan? Depan TikTok, selfie setiap menit 2 kali. Seandainya sibuk seperti itu, anaknya bagaimana nanti? Seperti itu. Jadi ibu ini sebenarnya adalah hakikatnya itu adalah sebenarnya yang paling memiliki peran penting dalam melahirkan para pemimpin. Seperti itu. Maka kita jangan berkecil hati ketika kita selalu memperbaiki diri kita, sholihah, selalu mendoakan anak kita yang baik-baik, bahkan dalam keadaan marah, memberikan kebiasaan yang positif walaupun simple, itu akan menjadi pendidikan yang luar biasa bagi anak kita. Terakhir. Ya, saya tuh sering baca di buku-buku motivasi itu kunci sukses orang Cina itu ya. Kunci sukses orang Cina. Orang Cina itu katanya sukses itu karena tidak meremehkan hal yang kecil. Jadi kalau untung cuma sedikit tuh mereka itu tetap menganggap penting. Makanya mereka tuh pelit. Kemudian
Hal yang kecil itu mereka juga menganggap penting. Sama yang kedua itu selalu sayang dengan ibunya. Itu saya cuma baca aja sih, teori gitu kan, nggak pernah tahu bener-bener. Kemarin sempat saya itu di stasiun di Jakarta di Gambir itu, ketika antri masuk kereta banyak rame, kebetulan pengen ke kamar mandi, ada seorang ibu-ibu tua renta jumbo gitu, Cina, dituntun sama anaknya yang perempuan juga, anaknya mungkin umurnya 40-50 tahun, ibunya mungkin 70-80 tahun, pengen ngantar ibunya itu untuk buang air. Itu kamar mandi di kereta di stasiun itu bersih sekali, sangat bersih, karena setiap ada orang langsung ada tugas kebersihan. Saya melihat hal yang luar biasa ya. Seorang anak tadi yang 40-50 tahun tadi, itu sebelum ibunya masuk ke WC itu, dia bilang ke ibunya gini, saya di belakangnya, saya antri di belakangnya. Bu, jangan masuk dulu. WC-nya itu, WC duduk itu bersih tapi ada air cipratan, dibersihkan pakai tisu. Saya melihat itu 2 kali. Kemudian dikasih hand sanitizer, dibersihkan lagi sampai WC-nya itu kering. Setelah itu ibunya ditemenin di dalam hamam berdua sampai selesai. Wah itu, saya cuma berpikir gini, kalau di hamam yang tempat yang kotor, yang mungkin orang banyak yang jijik, seorang anak itu baktinya seperti itu, apalagi di rumah yang nyaman, yang bersih, itu lebih bakti lagi, lebih mudah lagi gitu loh. Nah, jadi penting juga bahwasanya kita sebagai orang tua ya, kita kan juga sebenarnya anak dari orang tua kita ya. Kita ketika bir dengan orang tua kita, dengan ayah ibu kita, insya Allah anak kita juga akan selalu bir dengan kita. Jadi birrul walidain itu mungkin lebih kepada praktek daripada teori ya. Jadi mengajarkan birrul walidain kepada anak itu adalah dengan kita birrul walidain kepada orang tua kita. Penting ya, karena bagaimanapun juga kita menginginkan seorang anak yang alim, yang soleh, tapi juga birrul walidain. Maka pendidikan birrul walidain ke anak adalah kita menunjukkan bir kita ke orang tua kita. Ini jangan pernah dilupakan. Saya punya syekh juga namanya Syekh Hamid Akram Bukhari, pengajar Quran di Masjid Nabawi. Beliau itu antara maghrib dan isya tidak ada yang boleh ganggu. Kenapa? Waktu untuk ibu saya. Itu banyak sekali itu ulama yang ibu-ibu itu. Contoh ya, kemarin ketika di Mekah itu, saya pengen sowan ke guru saya. Syekh, saya pengen sowan hari Kamis. Gak bisa Kamis. Kamis itu waktu saya nemeni ibu saya. Saya punya guru banyak banget. Itu sama ibunya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi ulama-ulama itu sama ibunya itu inilah nggak kebayang gitu. Jadi itu marilah kita tampakkan bakti kita ke orang tua kita, kepada anak kita, biar anak kita juga bakti kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah setelah ini ada sesi kedua fikih darah, tetapi mungkin istirahat sekitar 15-20 menit untuk biar ada proyektornya. Karena kalau tidak ada proyektor nanti ngawang seperti itu. Ya, seperti itu. Sudah disiapkan slide-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.